orang memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau buat saya tidak menganggap, memang tidak ada dalilnya. Tapi hal-hal yang itu baik terutama di Indonesia ini. Kenapa? Kita ngumpul. Karena kalau kita ngumpul seperti itu, kita ketemu teman kita, ketemu saudara kita, ketemu teman kan senyum kan, ketemu teman lama yang mungkin sehari-hari susah ketemu, pas di masjid lagi susah ban, ketemu senyum sedekah. Banyak hikmahnya. Bawa makanan dari rumah masing-masing, sedekah. Kalau di sini ada nggak tradisi paros? Apa namanya? Kalau bawa makanan dari rumah, nasi, nanti dikumpulin, ditukar. Siapa yang jadi bagiannya, apa namanya kalau ditukar? Nggak ada. Kalau di Depok ada. Kalau saya orang Depok, jadi Depok ada namanya paros. Itu biasanya kalau Maulid, Isra Mi'raj, kemudian apa, pokoknya ada kegiatan keagamaan aja. Itu kita bawa paros, seneng banget. Dari rumah kita bawa anak kecil itu bawa 3, 4, nanti betul namanya orang tuanya. Itu mesti dicampur tuh, diaduk aja dicampur. Nanti pas pulang bagiin, ya kadang ada yang berangkatnya bawa apa, pulangnya bawa apa gitu. Semua kita. Tapi berkahnya di situ. Nah, apakah ada zaman Nabi? Nggak ada. Tapi apakah boleh? Boleh, sedekah. Kita niat sedekah. Masalah kita nanti bawanya apa, dapatnya apa, itu rezeki. Yang penting kebersamaan. Nah, jadi hadirat rahimakumullah, kalau kita besok Sabtu ya, insya Allah 1 Maret, kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan 1 Maret itu hari Sabtu, mudah-mudahan sama jadwalnya sama dengan pemerintah. Insya Allah 1 Maret kita tunggu temannya ulul amri kita, namanya ulul amri itu yang megang keputusan, kita. Kita tungguin aja pengumuman. Kalau mereka, karena yang di situ tuh bukan orang-orang biasa, orang-orang yang punya ilmu lebih dari kita. Saya pribadi belum pernah belajar ilmu falak. Saya pesantren tidak pernah belajar ilmu falak yang juga kenal karena saya juga. Itu suatu ilmu yang buat saya sulit sekali ya. Harus lihat bulan, harus hitung pakai apa, sin, kosinus segala macam. Saya lemah matematika saya. Nah jadi itu kalau karena kita tidak punya ilmunya, maka ikutinya orang yang memang kita percaya. Karena hal ini adalah pemerintah. Kalau pemerintah mengumumkan besok Ramadan, ya udah malam itu berarti kita tarawih. Nah, tema kita ini sudah siapkah memasuki bulan Ramadan? Saya mulai dari hadis Rasulullah SAW. Dia pernah sabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fi abwabul jannah, yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tudallu fihi syayatin, fi lailatin khairun min alfi syahr." Telah datang bulan Ramadan. Nah, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah wajibkan kepada kalian itu untuk berpuasa. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu terdapat 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Tuh, surga dibuka, neraka ditutup. Dan itu juga di keterangan lain bahwa man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa orang yang berpuasa puasa Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, karena memang iman kepada Allah, wahtisaban, dan berharap apa? Pertama, berharap supaya pahalanya berlipat ganda. Kedua, berharap bagaimana supaya dosanya diampuni. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa yang sebelumnya. Tuh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di dalam redaksi hadis lain, man qoma,
man qoma Ramadan. Nah, jadi itu kita maksud soma, siapa yang puasa. Kalau ini man qoma, barang siapa yang mendirikan sholat malam, yang mendirikan sholat pada bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, qiyam itu maksudnya qiyamul lail, bagi ulama menafsirkan dengan sholat tarawih. Memang kalau di kita kebanyakan sholat tarawih itu adalah sholat setelah isya, dan itu biasanya nggak jauh dari, ya kita kalau isya setengah 8, ya jam 8 dimulainya, jam 9 selesai, atau jam maksimal jam 9. Ada yang pakai 11, ada yang pakai 21, ya. Itu pilihan. Kayak saya senang dengan sholat di ini Fatullah. Fatullah itu sholat, kalau yang milih hanya 8, ya udah 8, nanti mundur. Kalau yang menerusin silakan, imamnya ganti tuh, imamnya ganti biasanya. Jadi kalau yang sholat 8, imam 1, ya udah bareng-bareng sholat. Nanti pas setelah 8 mundur, nunggu witirnya bareng baru. Nah, buat saya itu bagian dari ikhtilaf saja. Mau yang mana? Silakan. Mau milih yang, kalau pengen nyaman dengan 8 nggak apa-apa. Mau milih yang satu nggak apa-apa. Tarawihnya ya. Artinya yang nggak bagus yang mana? Yang nggak sholat. Jadi kalau nggak tarawih sayang.